Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Vivi Mustika Sari, mahasiswi manajemen dakwah dari Fakultas Dakwah UIN Syarif Udin Suri Purwokerto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dakwah sebagai tugas mata kuliah Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Warto MKom. Mari langsung saja kalian bisa dengarkan dan simak video saya ini yang akan menjelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Marilah kita ucapkan segala puji dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan menyampaikan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu dari Ustazah Oki Setiana Dewi yang semoga dapat bermanfaat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat bagaimana kisah para sahabat atau para nabi atau para orang-orang soleh dalam menuntut ilmu. Kita lihat kisah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang keponakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menuntut ilmu dengan Nabi. Namun ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka beliau pun mengejar ilmunya kepada sahabat-sahabat Rasul lainnya. Beliau sering sekali datang ke rumah para sahabat Rasul dan tidur di halaman sahabat Rasul tersebut sampai kemudian sahabat Rasul pun mengatakan, engkau adalah keponakan Rasulullah, mengapa engkau sampai hati, wahai Ibnu Abbas, menyusahkan diri, mengapa engkau tidak panggil aku saja untuk datang ke rumahmu? Ibnu Abbas mengatakan, aku sedang menuntut ilmu, jadi akulah yang wajib untuk mendatangimu ya guru, sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Lalu kita lihat lagi ke Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu, yang mudah-mudahan terinspirasi bagi kita dalam hal akhlak dalam menuntut ilmu. Pernah pada suatu ketika Ibnu Abbas bersama dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah seorang sahabat Nabi. Zaid bin Sabit adalah seorang juru tulis wahyu dan sahabat yang terkemuka dalam hal peradilan, fikih, qiraah, dan ilmu lainnya. Maka Ibnu Abbas pada saat itu ketika melihat Zaid bin Sabit hendak menuju kepada keledai dan akan menaiki keledai tersebut, kata Ibnu Abbas untuk segera berdiri untuk memegangi dan menuntut keledai dari Zaid bin Sabit. Tentu saja Zaid bin Sabit merasa sungkan, buru-buru untuk menghalangi dan mengatakan, hentikan wahai putra paman Rasulullah. Lalu apa kata Ibnu Abbas, sahabat sekalian? Bagaimana sifat Ibnu Abbas kepada guru ini? Ibnu Abbas mengatakan, begitulah kita disuruh berbuat kepada ulama kita, dan tentu saja
bin Sabit tidak kehabisan akal. Beliau juga mengatakan, cukup perlihatkan tanganmu. Ya, keponakan Rasulullah. Lalu Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya dan langsung dicium oleh Zaid bin Sabit. Ketika engkau punya ilmu, bantulah saudaramu, dan janganlah punya penyakit hasrat kepada saudaramu tersebut. Dan janganlah aku katakan, kalau aku mengajarkanmu ilmu kepadanya, aku takut dia lebih berilmu dibandingkan dengan aku. Ketahuilah bahwa engkau mengajari saudaramu, sesungguhnya engkaulah lebih berilmu daripadanya. Bukankah Rasulullah SAW ingatkan kepada kita semua bahwa Allah akan memberikan dan akan menolong ketika hambanya sedang menolong saudaranya? Maka jika engkau menolong saudaranya dan mengajarkan sebuah ilmu, menjadi lebih baik akhlaknya, dan kemudian kita terbar ilmu itu sebaik-baik orang yang bermanfaat untuk orang lain, insya Allah. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.